Guys, ini saya di Keraton Kaibon. Masih di sekitar Banten Lama ya guys. Ini jam 15.15 dengan segala keterbatasan waktu. Kita lihat ke dalam ya guys. Peninggalan sejarah zaman dulu ya guys. Wow. Wow banget. Wow, bagus banget guys. Guys, ini suara asyar ya. Ini masjidnya guys. Masjid Kaibon. Pikir udah ratusan tahun kayu. Kayu. Nah itu. Kamar-kamar raja-raja. Oh, ini kamar raja. Iya, kayak ini kamar-kamarnya beberapa waktu VOC Sultan Haji. Guys, nah inilah reruntuhan Keraton Kaibon. Ini masih termasuknya batu-batunya masih ada ya guys. Sisa-sisa bangunannya masih ada sedikit gitu guys. Guys, jadi Keraton Kaibon ini didirikan pada tahun 1815 yang berfungsi sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin, yaitu Sultan Banten terakhir ya guys. Sultan Banten yang ke-21 yang diangkat menjadi sultan
di usia 5 tahun ya guys. Dan itu di awal pas masuk adalah bangunan masjid ya guys ya. Sedangkan gerbangnya bergaya Jawa dan Bali guys, dan memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu yang mempunyai arti angka 5 mengikuti jumlah sholat dalam sehari di agama Islam ya guys. Kaibon yang berarti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang ya guys. Dan mungkin saya nggak liatin ya guys, tapi ada satu kayak kolam gitu guys. Jadi di bawahnya itu ada airnya, dan airnya itu kotor ya guys ya, nggak jernih gitu. Tapi katanya menurut cerita supir angkot yang saya naik itu guys, katanya masih ada yang suka mengambil airnya untuk mandi guys. Jadi mandi di bawah, kalau enggak airnya dibawa ke atas, mandi di atas. Tapi padahal itu dalam guys, masuk ke kolamnya itu dalam, susah gitu guys. Tapi mungkin kalau orang sudah ada niat, kesungguhan, bisa saja ya guys ya. Jadi guys, kalau kita ke Banten Lama itu, kita bisa menyusuri jejak peradaban masa lalu Kesultanan Banten ya guys, dari mulai Keraton Kaibon, Keraton Surosoan, Benteng Spelwijk, dan vihara juga, dan Masjid Agungnya yang pasti guys. Keraton dengan luas kurang lebih 4 hektar ini guys dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walau telah hancur, beberapa reruntuhan masih bisa terlihat ya guys pondasinya dan pilar-pilar yang masih utuh ini guys. Ini kan sudah berapa ratus tahun ya guys, masih berdiri gitu guys pilar-pilarnya. Walaupun ini sempat dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh gubernur VOC saat itu ya guys, Jenderal Daenles. Karena waktu itu Sultan Safyuddin menolak melanjutkan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Oh ya guys, dan Keraton Kaibon ini dijadikan logo kota Serang ya guys. Gapura keraton menggambarkan kota Serang sebagai ibu kota Banten, begitu guys. Jadi guys, sekeliling Keraton Kaibon adalah saluran air. Jadi keraton ini dibangun seolah-olah di atas air. Dan kalau ditarik dan ditelusuri, jalur ini menghubungkan laut. Sehingga bisa dibayangkan betapa indahnya jalur menuju ke Keraton Kaibon pada masa itu ya guys. Kalau di Keraton Surosoan kan dikunci ya guys keratonnya. Kalau ini tidak dikunci ya guys, jadi terbuka begitu saja, seperti juga Benteng Spelwijk ya guys. Tapi pasti ada penjaganya ya guys di sekitar keraton. Dan ini sisa reruntuhan masjidnya ya guys. Mungkin ini buat tempat imamnya ya guys. Dan mungkin ini ada renovasi sedikit ya guys. Kalau saya salah, koreksi ya guys. Nah, itulah perjalanan saya melihat dan merasakan jejak peradaban Kesultanan Banten di masa silam. Satu hari di Banten Lama sangat berkesan ya guys, bisa keliling ke berbagai tempat. Terima kasih banyak guys sudah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga semuanya sehat, bahagia, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin amin. Terima kasih banyak guys. Dadah guys.